YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Masa Himpunan Mahasiswa Islam cekcok dengan aparat dalam Kongres Surabaya, Jawa Timur. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Sinteyong dinyatakan positif COVID-19. Gempa berkekuatan 7,0 magnitudo mengguncang Jepang. Selamat malam pemirsa, pesawat kargo Trigana Air yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta mendarat darurat karena gangguan mesin. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, anggota Himpunan Mahasiswa Islam yang akan menghadiri Kongres di Islamic Center Surabaya ricuh dengan aparat kepolisian. Massa yang tak diundang memaksa masuk ke lokasi Kongres. Kericuhan antara anggota HMI dengan aparat kepolisian terjadi akibat massa memaksa masuk ke lokasi Kongres HMI di Islamic Center Surabaya, Jawa Timur. Massa yang berasal dari luar utusan Kongres ini tidak memiliki undangan resmi dan berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia, terutama dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Agar tidak terjadi penumpukan massa terkait protokol kesehatan COVID-19, Satuan Sabara Polrestabes Surabaya memfasilitasi massa tak diundang ini dengan menyediakan 2 bus kota untuk dipindahkan ke Asrama Haji Surabaya. Pelaksanaan Kongres HMI di Islamic Center Surabaya hanya diizinkan dihadiri oleh 600 utusan dari seluruh tanah air. Namun pada jumlah utusan meningkat hingga 1.300 utusan wilayah. Keluhan itu sudah mulai kita komunikasikan dan mudah-mudahan ke depan ada solusi yang kemudian bisa dihadirkan. Mungkin seperti itu, Bang. Hadiri ribut, berarti keluhannya nggak kesampaian ya? Bukan keluhannya nggak kesampaian, tetapi teman-teman mencoba mengekspresikan bentuk keluhan-keluhan yang kemudian teman-teman lakukan. Maka daripada itu riak-riak yang kemudian hadir tadi saya kira tidak ini, Bang. Maksudnya itu sebagai ekspresi saja, tidak lebih daripada itu. Tidak ada indikasi untuk kemudian melakukan hal-hal di luar dari apa yang kemudian telah ditentukan. Mungkin seperti itu, apalagi dengan melanggar peraturan-peraturan. Warga menggeruduk Polsek Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga protes setelah mendengar kabar pelaku pengerusakan perahu nelayan tidak ditahan. Puluhan warga Ujung Tanah, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menggeruduk Mapolsek Tamalatea. Mereka protes lantaran pelaku pengerusakan perahu nelayan tidak ditahan. Warga pun mendatangi Polsek Tamalatea untuk memastikan pelaku ditahan. Saat warga tiba, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Jeneponto untuk menghindari amukan warga. Salah satu pemilik mengaku pelaku kerap merusak perahu jika tidak diberikan ikan. Nabrak perahu saya. Nabrak perahu saya. Baru nantang Dia bambu. terus dia pukul saya dengan bambu. Baru dia perangi. Dia parangi perahu saya. Berapa kali itu naparangi, Pak? Berkali-kali. Pemirsa, pesawat kargo Trigana Air tergelincir hingga keluar landasan saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pesawat tujuan Makassar itu mengalami gangguan mesin. Wah, gesrot.
Inilah detik-detik pesawat kargo Trigana Air Boeing 737-500 tergelincir saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta siang tadi. Pesawat kargo tujuan Makassar ini lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Namun setelah pilot mendeteksi ada masalah pada mesin, pesawat kemudian diputuskan kembali ke Bandara Halim dan tergelincir saat mendarat hingga menutup lintasan. Akibat peristiwa ini, seluruh penerbangan dan penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari Bandara Halim dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita siapkan bis dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sekarang sudah ada masing-masing 27. Jadi 18 dengan 9 bis kita siapkan dan ini sudah berjalan tadi, tinggal menunggu yang gelombang yang terakhir untuk sampai dengan sore hari ini. 4 orang dalam penerbangan ini diantaranya 2 pilot dan 1 teknisi selamat. Sementara terkait penyebab masalah mesin Trigana Air, Angkasa Pura masih menunggu hasil investigasi KNKT. Dari Jakarta, Hasbiallah, Rizky Yulianto, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk kontainer terguling dan menutup jalan di Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan dipicu karena sopir truk mengantuk dan terlambat mengganti persneling kendaraan. Truk kontainer bermuatan biji plastik terguling hingga menutup sebagian jalan Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Terkendala cuaca dan jalan licin, evakuasi truk kontainer memakan waktu lebih dari 3 jam. Petugas harus memisahkan rangka kontainer dengan truk hingga menyingkirkan kontainer ke sisi jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Polisi mengatakan supir truk mengantuk dan terlambat mengganti persneling gigi kendaraan, sehingga truk tidak kuat menanjak lalu oleng. Diduga sopir mengalami ngantuk dan memang katanya dia lupa untuk mengukur gigi. Terus evakuasi gimana, Dan? Evakuasi kita datangkan kren dari Solo sebanyak 2 untuk mengangkat kontainer, kita pindahkan untuk digeser ke Solo. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, tetapi arus lalu lintas dari Solo menuju Semarang dan sebaliknya terhambat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, dinyatakan positif COVID-19. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.